Nah, silakan ya Bapak Ibu, ini contohnya ya, topiknya ini. Tujuan umumnya hanya ada dua sesuai dengan buku, ya sesuai dengan bukunya yang sudah ada di UT. Silakan diganti yang masih kurang sesuai ya. Diupload ulang tugasnya. Mempersuasi atau menginformasikan aja. Pilih salah satu atau boleh dua-duanya. Kalau tujuan khususnya ada dua, mempersuasi dan menginformasikan seperti itu. Nah, tujuan khusus apa? Ambil keywordnya dari sini, mempersuasi atau menginformasikan ya. Lalu simpan di sini, dijelaskan sesuai dengan topiknya. Kan topiknya mencegah kekerasan di lingkungan pendidikan nih, maka dikasih penjelasannya. Mempersuasi audiens agar memiliki kesadaran dan tanggung jawab bla 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 di lingkungan pendidikan. Ya, lalu audiensnya, silahkan pilih ya. Tadi kan sudah ada kategori-kategori audiens, begitu. Sehingga silahkan, mau usia boleh, organisasi boleh, guru, dosen, tendik, atau siapa, begitu ya. Latar belakang pendidikan S1, S2, SMA, SMP, atau siapa, begitu. Lalu alasan, kenapa sih pilih audiens? Ini nggak harus ada, tapi kalau ada, bagus. Nanti Bu Nadia kasih tambahan nilai ya. Berarti kan tahu sebetulnya topiknya apa, mau mengangkat apa, audiensnya siapa. Jadi ngerti alasannya. Lalu, data pendukung. Ini ya, data pendukung. Data pendukung tadi saya sampaikan bahwa data pendukungnya ini aja, apa namanya, kuantitatif aja, begitu ya, supaya enak pas ngoreksinya gitu ya. Jadi langsung, oh bagus nih, udah paham berarti ada datanya. Saya langsung kasih aja nih, 90, 80, 90 gitu kan ya, sudah enak. Nah, lalu ini boleh dilihat Bapak Ibu, datanya juga nggak terlalu banyak, karena sebetulnya yang diminta ditugaskan itu hanya rancangannya aja ya. Kalau full teksnya belum, nanti di tugas kedua. Jadi, datanya hanya bisa dalam bentuk satu kalimat saja. Hanya data yang menggambarkan tema saja, nggak harus yang panjang begitu ya. Ambil beberapa hal dalam jurnal, enggak juga ya. Hanya satu yang mewakili. Misal diambil dari websitenya ini ya, kalau ngomongin kekerasan pasti kan di KPAI. Jadi kita ambil dari KPAI. Jangan lupa dikasih citasi. KPAI 2023 misal contohnya ya. Lalu tuliskan daftar pustaka keseluruhannya di sini. Gitu ya. Lalu ini ada lagi, sorry. Lalu ada lagi nih data hanya satu kalimat saja ya. Sebanyak 40% siswa di Indonesia melaporkan pernah mengalami kekerasan fisik atau verbal di sekolah. Lalu daftar pustakanya ditulis di sini secara lengkap gitu. Oke. Lalu sudah, begitu saja Bapak Ibu untuk tugasnya sangat mudah sekali ya. Jadi ini kerangkanya. Nah, tapi kalau misalkan tadi bingung nih mau cari datanya gimana, kita cari yang memungkinkan saja. Karena apa? Karena output atau goals dari tugasnya mata kuliah berpraktik adalah bagaimana kita bisa menyampaikan dengan baik. Itu yang paling utama. Gitu ya. Jadi mengenai data itu hanya pendukung, makanya kita namakan data pendukung. Nah, tapi nggak apa-apa kalau kita cari datanya, kita coba untuk cari yang kredibel. Sebentar ya, saya coba siapkan dulu. Oke, kita cari yang paling mudah terlebih dahulu tadi. Oke, silakan Bapak Ibu juga boleh kalau mau praktik ya. Saya yakin Bapak Ibu mungkin beberapa di antaranya sudah paham dengan ini, tapi nggak apa-apa, kita coba untuk kuatkan bersama ya. Coba kita cek kalau tadi di website katanya nggak ada, di instansi lain nggak ada. Kita coba lihat di sini. Misal, ya, kita klik Google Scholar ya. Silakan. Lalu, tadi metodenya yang tidak ada apa ya namanya sebentar saya coba. Metode mengeja Baghdadiyah. Apakah betul tidak ada Bapak Ibu? Sebentar. Oke, metode mengeja Baghdadiyah ya. Coba kita cari. Ya, sebentar ya, masih loading. Baik. Kok lama ya?
Hmm. Ya, Bapak Ibu juga boleh ya. Silakan boleh sambil praktik, sambil cari-cari temanya apa, diingat-ingat tadi temanya. Oke, sebentar ya. Oke, nah ini sudah muncul ya. Nah, tadi metode Baghdadiyah ini sudah banyak. Bu Nur Aini tenang aja. Nih, efektivitas metode Baghdadiyah pada anak-anak di desa purba misalkan. Nih, kemampuan baca Al-Quran melalui metode Baghdadiyah. Nah, cara meningkatkan Oh kemampuan ya ya. Ya. begitu ya. Sudah banyak ya, Bu Nur Aini ya, aman ya. Tinggal dibaca aja. Datanya nggak harus kuantitatif. Boleh kalau misalkan Bu Nadia kuantitatif nggak nemu nih di jurnal-jurnal juga nggak ada. Iya. Kan Heeh. boleh kualitatif aja. Yang mewakili tema aja ya. Oh Nggak harus iya ya. Saya pikir harus kuantitatif itu. Enggak nggih. nggak harus, nggak apa-apa. Ya, kalau memang dicari kuantitatif tuh, kok nggak nemu-nemu ya? Nggak apa-apa, kualitatif aja. Tapi jangan banyak-banyak dulu ya, Bu ya, karena ini baru kerangkanya. Begitu ya. Jadi Oh satu jadi dua kalimat. jadi boleh ya menggunakan ini juga, menggunakan Google Scholar juga boleh, Bu Boleh, Nadia. Bapak. Boleh sekali. Oh. Gitu ya. Ya nanti harusnya harus lead si data pendukung itu memang harus valid. Jadi kita nggak boleh asal. Karena Betul. dapat takutnya teh kalau kita mengambil dari yang sini takutnya Mm, mengurangi nilainya itu bahwa kita nyari datanya nggak valid kan. Kalau dari sini takutnya ya dikhawatirkan bahwa saya terkait data untuk instalasi digital di Klat PKK tadinya kan dari instansi BKD. Walaupun Iya. memang BKD itu harusnya ada, cuman memang belum memberikan data gitu. Mm-mm. Takutnya kan keburu habis deadline waktu pengumpulan tugas. Nah, saya Mm. minta solusinya kalau memang udah diperbolehkan memakai Google Scholar ya udah bisa 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 dipahami lah berarti boleh ya Bu Nadia ya. Iya, betul sekali. Silakan boleh menggunakan Google Scholar ya, Pak Hermansyah. Yang nggak boleh kalau kita langsung ke Google aja. Itu nggak boleh ya. Tapi kalau ke Google Scholar, boleh sekali. Ya, silakan boleh diakses Google Scholar-nya. Kalau bisa kita cari yang paling terbaru nih, atau sejak 2026, sejak 2025, 2024, 2023, begitu ya. Tapi kalau misal carinya langsung nih di Google, misalkan tadi metode metode Baghdadiyah. Nah, itu baru kalau ini nggak boleh ya. Nggak boleh dulu nih ya. Nanti yang muncul AI ini ya, dan mungkin sumber-sumber dari website-website yang tidak tervalidasi. Tapi kan kalau di Google Scholar itu kan dia sudah research ya, jadi sudah tervalidasi, mereka juga sudah melalui proses-proses yang ilmiah, sehingga silakan gunakan yang di jurnal seperti itu. Lalu kalau mau lebih valid lagi, bisa juga dengan cara kita ke Science Direct ya. Saya nggak tahu apakah teman-teman akan diwajibkan untuk buat skripsi atau tidak ya kalau di UT ya. Mungkin kalau nanti ada mata kuliah karya ilmiah ya, boleh juga nih. Semoga ini sudah kelihatan Science Direct ya, sudah ya Bapak Ibu ya. Ya, oke. Sudah, sudah. Ya, nah silakan boleh juga akses desain direct untuk ke jurnal internasional ya. Nanti di sana ada Q1, Q2, Q3, Q4 sehingga Bapak Ibu sumber-sumbernya itu tervalidasi. Misalkan mau ngomongin eh, gender equality tadi ya, equality. Oke, kita cari gender equality. Nah, ini banyak, tapi sebetulnya banyak yang berbayar ya Bapak Ibu yang tidak bisa diakses langsung. Tapi kalau sudah kelihatan ada view PDF. Nah, ini gratis. Nah, itu boleh diambil ya. Silakan boleh diambil tuh masih banyak view PDF. Jadi silakan ambil datanya dari sini. Gitu ya. Jadi banyak sekali silakan. Atau tadi kalau misalkan di ranah pendidikan mau ambil datanya dari websitenya Kemendikti Saintek atau Kemdikdasmen begitu itu boleh. Itu boleh. Yang penting daftar pustakanya jelas ada ya. Nggak kan kadang kalau kita ngobrol sama AI kita dikasih tahu datanya, tapi pas kita cari datanya ternyata nggak ada begitu ya, datanya fiktif. Sehingga silahkan Bapak Ibu nggak apa-apa, walaupun lagi apa ya sibuk-sibuknya bekerja, luangkan waktu untuk baca, karena sebetulnya ini juga mendorong Bapak Ibu untuk
memperbanyak wawasan ya dengan membaca, dengan mencantumkan data pendukung begitu. Apalagi kalau topiknya itu diambil dari pekerjaannya. Itu kan jadi kayak nggak sia-sia begitu. Oh, saya ngerjain tugas sambil cari data juga untuk di pekerjaan begitu. Jadi enak gitu ya. Walaupun mengerjakan satu hal tapi tujuannya jadi ke banyak hal manfaatnya begitu ya. Jadi silakan boleh juga kalau yang sudah Tambah referensi juga sih Bu ya, betul ya. iya, betul. Jadi kan sambil menyelam minum air begitu ya. Jadi enak gitu. Silakan ya Bapak Ibu kalau misalkan mau cari data pendukung boleh tadi di Google Scholar atau di internasional begitu itu juga boleh gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaannya Bapak Ibu yang belum terjawab, yang ada pertanyaan baru silahkan. Oke, kalau masih ada. Lalu, apakah tadi contohnya Bapak Ibu perlukan untuk saya kirim di grup apa tidak perlu, Bapak Ibu? Perlu Bu, tadi mah itu kayak materi-materi jadi biar tambah dipelajari juga sebetulnya ya untuk di ini kita lebih ini lagi nambah ini wawasan. Oke, oke, sip. Boleh, boleh. Nanti saya kirimkan ya, Pak ya, untuk apa namanya? Untuk tadi contoh tugasnya. Namun kalau untuk buku kan kalau di UT dia nggak bisa diakses ya. Kalau maksudnya nggak bisa dikirim PDF dan yang lain, harus diakses oleh mahasiswa sendiri langsung menggunakan RBV dan kode-kode. Jadi nanti silakan boleh diakses kalau untuk buku. Tapi kalau untuk contoh-contoh tugas nanti pasti akan saya kirimkan di grup seperti itu ya. Oke, ada lagi pertanyaannya Bapak Ibu semuanya? Mungkin ada yang kurang jelas. Bagi yang sudah mengirimkan, kalau mau direvisi silakan. Caranya juga hampir sama dengan ketika Bapak Ibu, adik-adik mengirimkan tugas yang pertama ya. Jadi kalau misalkan masih ada file tugasnya di situ nggak perlu dihapus nggak apa-apa, tapi upload yang baru. Begitu ya. Jadi silahkan boleh untuk diperbaiki seperti itu. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Oh, Izin ada. bertanya, Bu. Boleh, silakan Kak Alexandra. Iya, Bu mau tanya, Iya, itu untuk apa namanya yang bagian tujuan utama, itu kan isinya hanya apa tadi menginformasikan dan mempersuasif. Apakah hanya itu aja, nggak pakai penjelasan menginformasikan apa atau mempersuasi apa gitu? mm-mm. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Terima kasih Kak Alexandra, betul. Jadi tujuan umumnya itu hanya dua, menginformasi dan juga atau mempersuasi. Itu tujuan umumnya. Tapi untuk penjelasan dari mempersuasi atau menginformasi itu kita namakan tujuan khusus. Jadi kalau tujuan umum nggak perlu dijelaskan, kalau tujuan khusus harus dijelaskan. Gitu. Gitu ya, Kak Alexandra ya. Aman? Aman. Oke, terima Oke. kasih, Bu. Terima kasih juga Kak Alexandra sudah bertanya. Ada lagi? Bapak Ibu silakan kalau ada lagi. Oke, Kak Agung Gumilar ya. Oke, wait. Saya coba cek ya. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada yang ingin ditanyakan, boleh. Mungkin kita masih ada waktu. Oke, oke. Kalau sudah cukup, Bapak Ibu boleh konfirmasi dengan berikan reaction jempolnya di Zoom-nya masing-masing. Silahkan, kalau sudah aman. Oke, sip. Kalau begitu ya, berarti ini yang baru bergabung Kak Agung Gumilar saja atau ada yang lain? Bapak Ibu yang baru bergabung yang belum presensi, biar saya catat dulu nanti saya tambahkan ke presensi ya. Ada lagi? Sudah cukup ya. Nanti kalau misalkan ada kendala, ada pertanyaan dan butuh jawaban cepat, silakan Bapak Ibu untuk boleh PC saya ya yang sudah masuk di grup kan sudah bisa melihat kontak saya. Jadi silakan boleh ya. Kalau misalkan saya nggak balas-balas, silakan boleh di chat karena bisa jadi tertimbun ya. Karena kadang mahasiswa saya juga banyak yang chat ya, kadang ada yang terlewat begitu. Jadi silakan boleh ya untuk coba konfirmasi-konfirmasi kalau ada kendala. Gitu ya, jadi silakan. Oke, kalau begitu ini yang terakhir absensi Kak Agung saja ya, Kak Agung Gumilang saja ya, sudah tidak ada lagi. Kalau begitu silakan untuk on cam semuanya kita akan dokumentasi ya, karena itu nanti akan diminta sebagai bukti kehadiran kakak-kakak semua yang ada di sini. Jadi silakan boleh untuk on cam semuanya ya. Oke, wait. Saya tunggu, silakan. Oke, sudah.
Oke. Kak Lisna akan on cam kah atau tidak? Ya, mungkin masih belum bisa ya? Mohon maaf, Ya, baru download Zoom. Jadi pengaturan kameranya belum saya setting. it's okay, nggak apa-apa ya. Oke. Oke, kalau begitu, silakan boleh berikan ekspresi semangat dan cerianya masing-masing ya. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, wait. Satu lagi ya, sebentar. Ditunggu. Saya langsung kirim di grup supaya Bapak Ibu bisa cross check ya. Bentar. Oke, satu lagi ya Bapak Ibu ya. Silakan boleh seekspresif mungkin, seceria mungkin ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Oke, nanti boleh temannya yang tidak hadir, boleh diminta untuk konfirmasi atau mungkin Bapak Ibu tadi kalau ada yang terlewat, ditunggu saya akan coba upload ini ya, upload recordingnya di e-learning, jadi bisa ditonton ulang ya kalau ada yang tadi ada yang masih kurang jelas seperti itu. Oke deh kalau begitu, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya sudah semangat, sudah antusias mengikuti kelasnya di malam hari ini kita ya. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi di pertemuan 2. Tapi selalu sebelum saya akhiri, pasti saya akan ingatkan ini ya Bapak Ibu untuk jaga kesehatan selalu pastinya. Jangan lupa minum air putih yang banyak, olahraganya nggak boleh lupa ya. Karena sebetulnya kunci dari kita bisa berpublic speaking yang baik adalah rutin juga olahraga. Karena itu berkaitan dengan pernafasannya. Jadi silahkan olahraganya dijaga, rutin, minum air putihnya, tidurnya harus cukup ya. Kenapa sih Bu Nadia mengingatkan kesehatan terus? Karena supaya kita bisa bertemu lagi di pertemuan kedua, di TWEB yang kedua dengan kesehatan sama dan antusiasme yang sama. Kalau begitu Bapak Ibu semuanya, saya pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Bye. Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Bu.